Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat seperti saya di sini. Saudara-saudara, dalam video Bible Learning kali ini, saya mau mengajak Anda semua untuk memaknai, mulai memahami apa sih itu pertobatan. Di masa Prapaskah ini, gereja mengajak seluruh umatnya untuk bertobat. Tapi seringkali sebagai orang beriman, meskipun kita sudah dibaptis sejak kecil, sejak kita masih muda, kita seringkali bertanya, apa sih arti sesungguhnya dari pertobatan? Apa sih buah-buah dari pertobatan? Apa sih arti dari pertobatan sejati? Dan bagaimana seseorang bisa menjalani pertobatan yang sejati. Dan yang paling akhir adalah apa yang bisa diharapkan dari diri manusia kalau dia sudah bertobat. Nah, bukan sebuah kebetulan kalau di belakang saya ini ada pajangan-pajangan yang salah satunya bisa membawa kita untuk memaknai apa itu pertobatan. Bukan yang ini karena ini silver play button dari YouTube yang sudah saya terima tahun lalu, tetapi yang ini saudara-saudara. Di pajangan ini kita bisa melihat heal the past, live the present, dream the future. 3 ungkapan ini bisa membantu kita dalam memahami apa itu pertobatan. Kalau seseorang dalam mencapai pertobatannya atau mengusahakan sebuah pertobatan atau buah-buah dari pertobatan, sebetulnya dia sedang melakukan heal the past, penyembuhan masa lalunya. Peristiwa-peristiwa yang sudah kita jalani dalam hidup, yang kita lalui, ternyata banyak lika-likunya, banyak jatuh bangunnya, banyak meninggalkan luka. Entah untuk diri kita karena perlakuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ataupun kita meninggalkan luka buat orang lain di masa lalu. Maka dari itu saudara-saudara, pertobatan adalah sebuah usaha penyembuhan. Kita terluka, kita sakit, kita cemas, kita gelisah, kita kehilangan martabat kita sebagai manusia karena dosa dan kesalahan kita. Dosa membuat manusia menjadi jahat. Dosa membuat manusia tidak lagi hidup sebagaimana manusia. Maka dari itu, salah satu dimensi dari pertobatan adalah menyembuhkan luka-luka di masa lalu. Untuk luka-luka kita, termasuk juga luka-luka orang-orang di sekitar kita. Ingat saudara-saudara, sebagai orang Kristiani kita tidak boleh egois. Hanya memikirkan diri kita yang paling terluka, diri kita yang paling disakiti. Hati-hati saudara-saudara, dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Artinya, kita pun seringkali meninggalkan luka-luka dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Kalau salah satu dimensi pertobatan adalah penyembuhan luka-luka di masa lalu, maka dari itu kita yang hidup sekarang ini, yang sudah mencoba sedikit demi sedikit mengobati luka-luka di masa lalu, jangan tambah-tambah luka yang baru. Kita tidak bisa menuntut orang lain untuk tidak menyakiti kita. Siapalah kita? Tetapi mulailah dari diri kita masing-masing. Alangkah indahnya bila setiap dari kita tanpa kecuali mengusahakan pertobatan kita, yaitu jangan lagi mengulangi dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang bisa menyakiti hati orang lain. Saudara-saudara, kalau hati sudah mulai terluka, bisa merusak hidup seseorang. Kita pasti tidak mau diri kita dirusak oleh tingkah laku orang lain kepada kita. Demikian pun saudara-saudara, kita juga harus berpikir jangan sampai tingkah laku, kata-kata, sikap kita merusak hidup orang-orang di sekitar kita. Lalu bagaimana supaya dalam pertobatan kita tidak muncul rasa sakit hati yang baru? Caranya adalah yang dikatakan dalam gambar ini yang kedua, live the present.
hidupi hari ini, saat ini. Tapi seringkali kita terlalu mengagung-agungkan nama besar kita di masa lalu. Atau juga kita dibuat tidak bahagia karena kita dikuasai oleh nafsu dan keinginan kita. Kita mau kaya, kita mau terkenal, kita mau populer, kita mau hebat dan lain sebagainya. Sampai-sampai kita lupa untuk menghidupi hari ini dan menghargai setiap berkat Tuhan yang diberikan kepada Tuhan kepada kita setiap hari. Saudara-saudaraku, sambil Anda menonton video Bible Learning ini, silakan Anda lihat kembali berkat-berkat apa yang diberikan Tuhan kepada kita saat ini. Silakan pikirkan keluarga Anda dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Silakan lihat kembali hidup Anda dengan segala gejolak dan dinamikanya. Itulah berkat-berkat dari Tuhan untuk hidup kita. Kecil Romo, nggak berarti Romo, nggak apa-apa, syukuri. Saudara-saudara, kalau kita sudah bisa mensyukuri rahmat-rahmat yang kecil, percayalah Tuhan akan memberikan kepada kita rahmat-rahmat yang besar. Nah, jangan lupa saudara-saudara, yang namanya pertobatan juga mempunyai dimensi masa depan. Itulah yang dikatakan dalam gambar yang ketiga ini, dream the future. Orang yang sudah bertobat menemukan kembali harapan dan masa depannya yang lebih cerah bersama Allah. Orang yang mengalami pertobatan sejati akan kembali mengandalkan Allah, percaya pada kasih Allah. Apapun yang terjadi di depan, yang akan terjadi, dia percaya Allah selalu menyertainya dan memberinya kekuatan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, 3 gambaran tadi sebetulnya bisa kita temukan dalam doa pertobatannya Daud. Bisa kita lihat dalam Mazmur bab 51 dengan judul pengakuan dosa. Anda pasti ingat karena pernah saya bahas dalam video-video Bible Learning sebelumnya tentang Daud yang jatuh dalam dosa karena perselingkuhan, karena membunuh Uria, dan juga karena mengingini istri dari sesamanya. Lalu Daud ditegur oleh Natan dengan sebuah perumpamaan. Nah, teguran Nabi Natan yang penuh hikmat ini pada akhirnya membawa Daud pada sebuah pertobatan. Nah, ketika Daud bertobat sungguh menyesali dosa-dosanya, Daud berdoa demikian yang bisa kita lihat dalam Mazmur bab 51. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Mazmur bab 51 ini sebetulnya kita bisa melihat pergulatan batin yang dialami oleh Daud. Bagaimana dia merasakan hancur, berantakan, dan tidak punya masa depan lagi. Dia terluka oleh dosa-dosanya. Meskipun dia jadi raja, dia tidak merasakan kebahagiaan. Dia tidak menemukan cinta lagi. Dan pada akhirnya, masa depannya pun menjadi gelap. Saudara-saudaraku, kalau kita baca Mazmur bab 51 ayat 1-21, kita peres isinya, kita ambil intisarinya, kita bisa menemukan bahwa kekuatan Daud dalam pertobatan adalah dia percaya pada rahmat kuasa kasih Allah yang bisa memulihkan hidupnya. Seringkali orang beriman sudah bertobat tapi kok kambuh lagi. Orang beriman sudah bertobat tetapi mengalami masalah yang lebih besar lagi. Akhirnya mundur, tidak jadi bertobat. Malah lebih jahat daripada sebelumnya. Mungkin salah satu alasannya adalah orang yang bertobat ini belum percaya, tidak yakin dengan rahmat Allah yang bisa bekerja dalam dirinya. Maka dari itu saudara-saudaraku yang terkasih, di masa pertobatan dalam masa prapaskah ini, mari kita percaya bahwa ada rahmat Allah, rahmat yang sungguh besar. Meskipun dosa kita sangat besar dan sangat dalam, membuat diri kita hina, kotor, dan terbuang. Tapi ada rahmat Tuhan yang jauh lebih besar, yang mampu memulihkan dan juga mengampuni hidup kita. Rahmat inilah yang akan memulihkan dan memberikan sukacita dalam diri orang beriman yang sudah mengalami pertobatan.
bisa tersenyum lagi, bisa berelasi lagi sama orang-orang yang pernah disakiti, bisa melihat lagi masa depan dengan lebih baik lagi, menjalani hidup ini dengan sebuah optimisme yang mantap dalam iman. Percayalah saudara-saudara, rahmat Allah ini yang disediakan Allah bagi kita adalah cukup bagi kita untuk pulih dari kehancuran kita karena dosa-dosa kita di masa lalu. Percaya pada rahmat itu. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita hening sejenak. Saya mengajak Anda semua tunduk dalam keheningan. Percaya dalam pertobatan kita ini, bahwa pertobatanku tidak akan sia-sia, bahwa rahmat Allah cukup bagiku untuk memulihkan keadaanku, menyembuhkan sakit penyakitku, membuat hidupku saat ini penuh sukacita dan kesenangan dalam Tuhan. Dan juga rahmat yang sama akan menuntun hidup kita sepanjang hidup kita sampai akhir perjalanan hidup ini. Percayalah pada rahmat itu. Mazmur bab 51. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai, memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina ya Allah.